Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sukrasno MS, selaku PLT Ketua Jurusan Teknik Proses dan Hayati. Yang terhormat Bapak Endo Febridani Putra, STP MP, selaku Sekretaris Program Studi Teknologi Industri Pertanian, dan dua narasumber kita yang sangat teristimewa, Ibu Ruri P. Arimbi SSI, founder Organic Skincare Nectars, owner Patani Organik, alumni Biologi IPB 43, Ibu Dr. Anda Susan Gracia Arpan, APT MSI, selaku Kepala Balai Besar POM Lampung, dan seluruh peserta yang berbahagia telah hadir di acara webinar Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera dengan tema Hilirisasi Hasil Pertanian Menjadi Produk Perawatan Kulit. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pagi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memulai webinar pagi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Hardianti Rukmana, di sini saya sebagai MC. Saya akan membacakan susunan acara dan peraturan peserta untuk webinar pagi ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembuka. 2. Pemateri 1. 3. Tanya jawab. 4. Pemateri 2. 5. Diskusi. Dan 6. Penutup. Peraturan untuk peserta webinar sebagai berikut. 1. Tidak diizinkan mengaktifkan audio selama webinar. 2. Pertanyaan ditulis melalui kolom komentar. 3. Pertanyaan terbaik akan dipilih oleh moderator dan akan mendapatkan door prize. 4. Pertanyaan akan dibuka tiap selesai sesi pembicara. 5. Link absensi akan dikirimkan di tengah-tengah acara webinar. Sekian susunan acara dan peraturan untuk peserta webinar yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, marilah kita mulai saja acara webinar pada pagi hari ini dengan mengucap Basmalah. Baiklah, acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan webinar oleh Bapak Profesor Dr. Sukrasno MS, selaku PLT Ketua Jurusan Teknik Proses dan Hayati. Kepada Bapak Profesor Dr. Sukrasno MS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Susan Gracia Arpan Apoteker, yang kami perkenalkan Bu, saya apoteker juga, kebetulan ditugasi di ITERA membantu Pak Rektor, dan ini ke jurusannya jurusan teknik produksi hayati ini merupakan jurusan baru, jadi belum punya ketua jurusan, jadi saya sebagai PLT-nya. Kemudian Ruri Arimbi dari ini kelihatannya alumni IPB yang jadi pengusaha sukses, alhamdulillah bisa bergabung di acara webinar ini. Kemudian Bapak Seksprodi, Pak Ando, yang masih muda, punya semangat tinggi, selalu bersemangat Pak Ando. Teman-teman dosen di jurusan Teknik Industri Pertanian dan para peserta webinar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di dalam suasana pandemik COVID-19. Ada hikmahnya, tadinya itu kalau kita itu menyelenggarakan pertemuan ilmiah selalu berbiaya mahal, saat ini dengan biaya yang sangat murah, kita berbagi pengalaman, bisa berbagi pengetahuan. Untuk itu, ITERA dalam kesempatan ini menyelenggarakan serial webinar yang diselenggarakan oleh
program-program studi di lingkungan ITERA. Salah satunya adalah jurusan Teknik Industri Pertanian. Adapun topik yang disampaikan pada pagi ini merupakan topik yang sangat berkaitan erat dengan mandat yang diberikan kepada ITERA. Kalau di program-program studi pertanian di tempat lain barangkali berorientasi pada bagaimana bercocok tanam, bagaimana menghasilkan produk yang banyak sehingga lahan itu menjadi efisien. Yang di ITERA sesuai dengan sumber daya ITERA, sumber daya Sumatera, yaitu alam yang sangat subur, kemudian pertanian yang dimandatkan ke ITERA itu adalah hilirisasi. Jadi bagaimana produk-produk pertanian itu menjadi produk yang bermanfaat. Pada pagi ini kebetulan materinya tuh sangat erat kaitannya dengan bidang saya, yaitu bidang farmasi, yang khusus lagi yaitu bidang kosmetik, yaitu terkait dengan perawatan kulit. Jadi pagi ini akan disampaikan produk-produk pertanian yang kelihatannya ini sudah diupayakan, diwirausahakan menjadi produk-produk perawatan kulit. Nah, terkait dengan produk kosmetik, ini tentu saja ada regulasinya. Ini sangat tepat Ibu Susan Gracia nanti akan memberikan arahan bagaimana kalau kita membuat produk kosmetik, bagaimana registrasinya, sehingga nanti produknya itu produk yang dilempar ke pasaran oleh industri-industri kita yang nantinya mungkin akan berkembang di Lampung, ini menjadi produk bukan produk yang legal, bukan produk palsu. Walaupun kualitasnya bagus, kalau dia itu tidak terdaftar, itu kategorinya produk palsu. Dan Balai Besar PON, Badan POM itu punya kewenangan untuk menghentikan produksi, bukan hanya menghentikan produksi, barangkali menindak secara administratif dan sebagainya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat buat kita semua, memberikan semangat baru buat kita semua untuk memberdayakan potensi alam Sumatera menjadi produk-produk yang dapat diberdayagunakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian webinar ini kami nyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sukresno atas sambutan sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kedua narasumber yang dipandu oleh moderator, Ibu Eka Nur Azmi Yunira, STP MSI, yang merupakan salah satu dosen Institut Teknologi Sumatera. Pada Ibu Eka Nur Azmi Yunira, kami persilakan. Baik, selamat pagi para peserta webinar Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Oke, baik. Selamat pagi kepada para peserta webinar Program Studi Teknologi Institut Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Baik, pagi ini saya Eka Nur Azmi Yunira, dosen Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera, akan membantu acara webinar Teknologi Industri Pertanian ITERA dengan tema hilirisasi hasil pertanian menjadi produk perawatan kulit. Pada pagi menuju siang hari ini, kita punya dua narasumber. Narasumber yang pertama itu adalah Ibu Ruri P. Arimbi, biasanya kita panggil Mbak Ruri saja ya. Lalu narasumber yang kedua itu ada dari Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung, Ibu Dr. Randa Susan. Nah, seperti yang telah diberitahukan oleh MC sebelumnya, nanti peserta webinar dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang telah disediakan. Nah, baik,
acara webinar ini akan segera kita mulai dengan pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ruri P. Arimbi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Ruri. Nah, Ibu Ruri biasanya kita panggilnya Mbak Ruri ya. Nah, di sini Mbak Ruri sendiri alumni dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Biologi, angkatan 43 itu sekitar 2006 masuk kuliahnya. Nah, pernah bekerja di Bank DKI Jakarta pada tahun 2014 hingga 2015. Lalu memulai usahanya di bidang petani organik sejak 2016. Hingga sekarang mungkin masih aktif juga di petani organik dan menjadi salah satu distributor di Giant Group. Nah, selanjutnya Ibu Ruri P. Arimbi juga memulai usahanya di bidang skincare nektas organik, yaitu mengandalkan hasil-hasil pertanian untuk dijadikan formulasi. Begitu. Nah, baik, kami serahkan kepada Ibu Ruri. Kepada Ibu Ruri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih ya Mbak Eka atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Langsung saja ya, saya di sini lebih ke sharing pengalaman ya, sharing pengalaman untuk teman-teman yang sebenarnya mana tahu mau berusaha atau berwirausaha di bidang pertanian tapi non pangan kayak gitu. Nah, karena selama ini saya juga urusannya kerjanya sudah malang melintangnya di dunia pertanian. Nah, itu pun pangan. Jadi, kenapa saya beralih ke dunia skincare? Itu karena saya berangkat dari hobi, tapi pengen berkaitan dengan pertanian. Oke, apa lumayan jelas nggak ya suaranya? Sangat jelas, Bu Ruri. Oke, baik. Oke, baik. Saya mulai dari ini aja ya, dari step-step yang saya lakukan ya, sampai pada akhirnya hilirisasinya ini adalah berupa nantinya produk skincare natural berbasis plant-based skincare, yang plant-based-nya itu lokal. Oke. Sebenarnya saya masih di Patani dan selalu di Patani, cuma saat ini saya bergerak di line produksi atau line usaha portofolio yang baru di skincare. Itu karena ada inisiasi dari 3 orang, salah satunya saya. Saya suka skincare. Skincare itu kan bukan hanya krim pagi malam ya, itu salah persepsi sekali. Skincare itu adalah perawatan kesehatan kulit. Jadi mau sabun, sampo, baby oil, atau apapun lah yang berkaitan untuk jaga kesehatan kulit kita, sunscreen itu namanya skincare. Nah, itu berkaitan erat dengan kebutuhan primer sebenarnya. Terus, saya suka menggunakan skincare untuk merawat kulit dibandingkan make up. Nah, teman saya yang bernama Isnita, teman sekelas saya di biologi, juga menggemari skincare, dan beliau itu profesinya saintis, peneliti di suatu perusahaan swasta dulunya sebagai planktologis. Nah, beliau inilah yang menjadi formulator skincare saya. Jadi kami ada formulator, ada marketing, ada juga bagian yang bikin pabriknya atau yang mengatur layout usahanya, yaitu pasangan saya orang TIN. Nah, jadi kalau di sini semuanya banyak yang orang TIN, itu udah salah satu faktor produksi untuk membentuk usaha di bidang perawatan kulit atau apapun ya. TIN itu kan bisa masuk kemana saja industri. Nah, jadi dari 3 orang ini kami bikin skincare. Kenapa harus skincare? Karena skincare itu prospeknya selain hobi ya, skincare itu prospeknya sangat luas sekali. Kalau saya nggak salah baca, skincare itu adalah lini usaha nomor 2 terbesar di dunia selain industri fashion. Jadi industri skincare ini nomor 2 terbesar, jadi sangat prospek. Kemudian mengapa saya pilih yang natural? Nah, karena yang natural atau yang organik juga, natural dan organik sebenarnya beda, nanti bisa saya jelaskan bedanya.
Mengapa saya pilih yang natural dan organik? Karena untuk lebih ke investasi kesehatan kulit jangka panjang, yang namanya skin care, perawatan, jadi bukan pengobatan. Makanya saya lebih ke treatment perawatannya, menggunakan plant-based. Itu juga terkait dengan sebum di wajah kita, struktur kulit di wajah kita yang sama persis dengan bahan aktif atau zat yang ada pada tanaman. Jadi lebih kompatibel lah istilahnya dibandingkan kimiawi sintetik atau yang harsh chemical ya. Kemudian selain skincare sebenarnya ada lagi parfum, tapi kita lebih ke skincare dulu karena parfum mungkin next launchingnya. Terus skincare di Indonesia ini bagaimana animonya? Nah, udah orang mulai pinter nih, udah mulai aware dengan kesehatan, ya kan? Tidak mau lagi menggunakan obat-obatan terlalu sering gitu, terapinya lebih ke herbal. Nah, makanya animonya bagus nih di Indonesia, makanya saya bikin natural skincare. Walaupun banyak orang juga yang belum teredukasi, tapi itu bisa diedukasi dengan baik. Dan banyak juga yang terkendala di harga yang mahal. Nah, jadi banyak orang beli skincare natural sama organik itu sebenarnya di luar negeri. Kalau di Indonesia itu kayaknya hampir dikit persentase orang yang membeli natural dan organik skincare karena edukasi tadi belum tahu investasi kesehatan kulit jangka panjang itu tidak dengan obat-obatan saja gitu, tidak dengan klinik lah ibaratnya ya. Nah jadi memang mahal harganya, tapi di situ ada tantangan tersendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat skincare yang berkualitas tapi harganya bisa menjangkau atau segmentasinya luas, menjangkau berbagai kalangan. Oke, disitulah inisiasi awalnya. Kemudian kalau dari segi bahan baku atau tahapan-tahapan produksinya, saya punya footnote sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha skincare dan ini plant-based ya, basicnya natural. Syaratnya itu berarti harus ada orang TIN-nya. Nah, berarti kalau teman-teman anak teknologi industri itu udah salah satu faktor yang menentukan. Kemudian yang kedua harus berkenalan juga, melibatkan orang-orang farmasi. Nah, yang ketiga atau farmasi, biologi atau apapun, tapi yang paling penting untuk legal formal nantinya farmasi ya. Itu harus. Kemudian yang ketiganya ini formulator. Nah, formulator di sini adalah orang yang memformulasikan produk, yang bikin produknya, yang tahu resepnya, yang experience, trial error, dia yang melakukan. Nah, itu adalah orang-orang kayak saya nih, biologi, misalnya teknik kimia, dan segala macam. Kemudian yang keempat adalah orang marketing. Nah, semua orang bisa jadi orang marketing. Termasuk saya orang biologi, tapi saya lebih fokus ke marketingnya. Dan teman saya yang orang biologi ini juga, Mbak Isnita, itu fokus ke formulasinya. Jadi kami bagi-bagi itu tugasnya, supaya biar jadi satu scoop lah, layout industri kecil dulu deh gitu dalam dunia skincare ini gitu. Nah oke, dari situ tahapannya udah ya, pemilihan tokoh-tokohnya lah istilahnya kayak gitu. Kemudian orang yang TIN ini, teman saya yang TIN ini, pastinya punya wawasan di pembuatan layout pabriknya, CPKB, cara pembuatan kosmetik yang benar, line produksi lah, line produksi dan line proses pasti TIN jauh lebih hebat lah dibandingkan saya yang cuma orang sains, orang biologi ya, orang basic ilmu murni gitu. Nah kemudian nanti setelah itu semua dilakukan ada formulator, ada layout produksinya yang dibangun, kemudian arahnya ke legal formal nantinya. Dan saya juga sedang mengurus legal formal, inisiatif saya mau mengurus legal formal karena kalau nggak mengurus legal formal kita nggak akan berkembang. Kita hanya mentok di artisan skincare aja. Mentok di saya bikin produk homemade atau formulator lah, bikin produk homemade, kemudian digunakan sama orang yang kita kenal atau komunitas aja, dan itu nggak berkembang nantinya. Padahal kalau memang produknya bagus, produknya bisa disebar dengan baik, itu harus melalui tahap regulasi lah. Dan kita tidak boleh takut dengan urusan regulasi, karena regulasi itu bukan masalah, tapi urusan yang harus kita lalui dengan baik.
Oke, jadi itulah tahapan saya yang saya kerjakan selama ini. Kalau orang kayak saya aja bisa ya, saya cuma orang yang awalnya cuma petani yang jualan sayuran, kemudian jadi pindah ke line produksi skincare. Nah, apalagi teman-teman TIN yang memang sebenarnya dunianya TIN banget. Saya nggak pernah dapat mata kuliah minyak atsiri, karena di biologi kan saya biologinya lebih ke mikrob ya, biologi laboratorium. Nah, kalau TIN ini kerjaannya banget. Jadi skincare itu kerjaannya TIN, kerjaannya orang farmasi collab gitu. Jadi ya bakalan jago ngelain produksi, tinggal belajar banyak experience, trial, error, workshop, baik harian, tahunan, memang butuh waktu juga itu di formulasinya. Saya berikan langkah-langkahnya mungkin ya buat teman-teman supaya sebenarnya ini sangat prospek dan istilahnya banyak manfaatnya sebenarnya. Tidak hanya pertanian itu tidak hanya urusan pangan sebenarnya, urusan kesehatan juga, kesehatan kulit ya, parfum juga. Nah, jadi ide-ide itu dimunculkan atau dibuatlah produk. Nah, produknya itu yang harus kita buat tuh kita harus tahu kita mau buat produk apa dulu nih. Misalnya kalau teman-teman hobinya ngutak-ngatik sabun mandi, ya udah fokuslah buat sabun mandi dulu. Atau hobinya untuk pelembab, fokus buat pelembab seperti itu. Targetnya itu untuk kulit apa aja kayak gitu. Dan terkait juga dengan aromanya gimana. Nah, itu semuanya plant based semua, warnanya, kemudian feel di kulit. Ini kaitannya dengan tanaman semua. Dan kenapa sih saya milih plant based di Indonesia, di lokal? Dari hasil experience saya 2017 sudah mulai riset, 2018 sudah mulai ngutak-ngatik formulator saya. Selama ngutak-ngatik, trial error, experience, mencoba sendiri di kulit, mencoba ke komunitas, plant-based atau bahan baku skincare berdasarkan ekstrak tanaman, essential oil, carrier oil, ini anak-anak TIN pasti tahu ya. Yang ada di Indonesia itu jauh lebih berkualitas. Catat omongan saya, jauh lebih berkualitas dibandingkan produk dari daerah luar negeri gitu. Mungkin ada beberapa luar negeri yang unggul. Cuma kalau dari kebutuhan kulit tropis kita, biodiversitas lokal itu jauh banyak, sangat banyak. Mungkin ribuan atau bahkan ratusan ribuan. Dan saya baru mencoba puluhan doang untuk puluhan produk. Tapi kualitasnya jauh. Karena saya penyuka skincare, saya dari dulu trial error skincare, saya tahu kualitas produk, apalagi formulatornya, ya dia ngutak-ngatik kualitas bahan baku ya. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau untuk tentang saya ngajarin kuliah tentang IO, essential oil, minyak atsiri, carrier oil, atau hidrosol, kayaknya nggak gambaran besar aja ya. Teman-teman jauh lebih mengerti lah. Itu ada di mata kuliah teman-teman sendiri. Jadi, saya lebih ke insting untuk hilirisasinya aja. Saya lebih ke insting untuk kewirausahaannya aja. Karena itu yang saya kerjakan, stepnya yang saya berikan, kayak gitu. Untuk wawasan mengenai tanamannya, saya bisa jelasin beberapa lah ya. Sebenarnya ada ratusan tanaman yang sudah kami riset, cuma ada beberapa tanaman yang memang sudah kami launching dulu untuk survei market atau untuk survei di komunitas aja, atau dipakai di diri sendiri. Itu misalnya tamanu oil. Teman-teman tahu tamanu itu tanaman carrier oil dari cendana. Nah, dia itu bagus banget untuk mengatasi luka bakar, jerawat, terus juga kalau ada psoriasis, nah eczema itu bagus banget. Oh iya, satu hal yang perlu saya tekankan ya, jangan mispersepsi tentang natural skincare atau handcrafted skincare, herbal skincare, organic skincare. Jangan mispersepsi tentang itu kalau dikategorikan dengan DIY atau do it yourself atau homemade. Skincare itu tidak boleh atau tidak disarankan sebenarnya homemade. Ada formulasinya, ada ilmunya, ada risetnya. Jadi misalnya skincare alami dari lidah buaya.
Nah, itu jangan sampai pakai lidah buaya dibersihin terus dioles ke muka, itu bukan seperti itu namanya skincare. Kita nggak tahu pH-nya, belum tahu kontaminasi bakterinya gimana. Jadi skincare itu ada tahapannya, makanya butuh regulasi, makanya butuh BPOM. Jadi memang harus ada formulanya. Jadi jangan salah kaprah, kalau skincare natural itu ya bahan alami aja dipakai ke kulit, bengkoang dipakai ke kulit, kayak gitu ya. Bisa hati-hati, nanti bisa iritasi kalau nggak bersih banget, atau pH-nya nggak sesuai dengan pH kulit, kemudian juga nggak balance nanti, skin barrier kita juga rusak gitu, akibat pH-nya nggak balance gitu. Makanya skincare itu ada formulasinya, dan yang memformulasikan itu adalah formulator atau apoteker. Nah, seperti itu. Jadi bukan yang DIY, do it yourself gitu, nggak ada ilmunya ya. Oke, lanjut ya ke beberapa ekstrak tanaman, IO, minyak atsiri gitu, carrier oil yang saya gunakan ya. Mana tahu ini bisa jadi referensi teman-teman ketika membuat skincare atau memulai usaha skincare. Nah, saya berikan beberapa referensi tanaman lokal ya. Sebenarnya saya bikin skincare itu ada 20% masih impor karena saya butuh banget memang ekstrak tanaman impor atau IO impor karena saya nyari yang bersertifikasi juga, dan sisanya dari paling banyak sih ekstraknya lokal dulu karena saya mau memajukan artisan skincare yang dari petani ini, karena memang jauh lebih berkualitas sih kualitasnya sebenarnya, cuma terkendala di regulasi, biasanya kayak gitu, terkendala di MSDS, COA atau apapun lah gitu. Cuma saya berikan wawasan mengenai ekstrak tanamannya dulu ya. Tadi saya udah sempat sebut tentang tamanu ya, cendana itu bagus banget buat kesehatan kulit. Kemudian ada delima, nah pomegranate itu anti-aging, antioksidannya sangat tinggi, jadi anti penuaan dini. Jadi kalau teman-teman masih muda, umur 30 udah kerutan, itu berarti teman-teman penuaan dini. Sebenarnya manusia itu tidak mudah menua. Jadi faktor genetik hanya mempengaruhi 3% untuk penuaan. Sisanya adalah pola hidup dan skincare kita, kesehatan kulit kita. Hidrasi, itu kuncinya. Kunci kulit sehat itu adalah jaga kelembaban, hidrasi kulit, kebersihan kulit. Nah, disitulah industri skincare ini maju. Gara-gara hidrasi, kebersihan kulit, cleansing, nah seperti itu. Kemudian ada kalendula, teman-teman tahu apa yang namanya kalendula? Itu marigold ya, kalau nggak salah marigold itu bunga tai ayam. Kalau anak kampung kayak saya tuh namanya bunga tai ayam, itu bagus banget. Dia bisa menghaluskan kulit kita yang kasar, untuk kulit kering itu bagus sekali, dan itu ada di Indonesia. Ekstraknya, carrier oilnya itu ada di Indonesia, dia antibakteri juga, jadi bagus banget deh untuk membersihkan kulit kita. Kemudian ada almond oil, sunflower oil ini salah satu oil atau carrier oil yang banyak saya gunakan. Ada vendor saya, peneliti dari Teknik Kimia asal Unpad di Lembang, dia memproduksi sunflower oil yang menurut saya jauh lebih berkualitas ketika saya beli impor. Dan yang diimpor itu bersertifikasi organik. Ketika petani Indonesia memproduksinya, itu jauh lebih berkualitas sebenarnya. Sunflower oil itu untuk membuat kulit kita lembab, terawat ketika kita membersihkan kulit dengan cleanser yang mengandung sunflower oil, misalnya kayak gitu. Kemudian ada camellia. Camellia berarti teh ya, minyak biji teh banyak di Indonesia, itu yang saya gunakan juga. Kemudian castor oil, jarak, di Sumatera banyak banget kan tanaman jarak, nah itu bagus sekali untuk skincare. Castor oil itu selain untuk skincare, untuk rambut. Jadi mostly atau sebagian besar produk perawatan rambut rontok itu selalu ada castor oilnya dari segi natural skincare ya. Castor oil itu bagus, sama dengan kukui nut oil atau kemiri, itu bagus juga untuk rambut, untuk kulit juga. Nah, itu jarak loh, banyak di Indonesia dan berkualitas sekali.
Kemudian ada apa lagi ya? Banyak sebenarnya ratusan, makanya saya butuh footnote saya nih, saya bacain dulu. Ada Bekatul rice bran, itu yang saya gunakan, rice bran oil Bekatul. Itu yang kayak kulit beras itu loh. Nah, kemudian ada moringa, ini masterpiece. Ada beberapa ekstrak tanaman masterpiece di Indonesia. Moringa itu kelor. Itu bagus sekali untuk kesehatan kulit, memperbaiki skin barrier kulit kita yang rusak. Jadi kalau teman-teman yang pakai obat-obatan merawat kulit yang krim pemutih, pelicin gitu, atau obat-obat untuk mengatasi jerawat, nah kan rusak ya skin barriernya lama-lama. Kalau continue atau digunakan jangka panjang, nah yang membuat kulit kita sehat itu ya the real skin food, yaitu ya plant based gitu. Dan salah satu bahannya ini moringa atau kelor, itu ada di Indonesia loh. Kemudian pala saya gunakan untuk membuat deodoran, atau handcrafted deodoran, tapi ini masih nanti launchingnya masih saya coba untuk scoop kecil saja. Itu pala itu kalau nggak salah namanya Myristica fragrance ya. Dia sebagai wewangian lah, ibaratnya daripada kita menggunakan parfum atau synthetic fragrance di skincare, why not kita gunakan wewangian dari Indonesia, pala, serai, cengkeh gitu kan, yang wangi-wangi soothing gitu, menenangkan, relaksasi. Kemudian ada VCO, udah pasti digunakan untuk melembabkan kulit, body lotion itu banyak pakai VCO, itu banyak banget di Indonesia. Kemudian juga Centella asiatica, ini masterpiece juga. Jadi kalau teman-teman beralih ke dunia skincare, jangan lupakan Centella asiatica. Di Korea sana Centella asiatica heboh sekali, di Eropa juga heboh, padahal di Indonesia banyak banget. Itu pegagan. Nah, pegagan itu ya salah satu masterpiece. Jadi masterpiece ekstrak tanaman untuk skincare. Dan Centella asiatica lokal itu jauh lebih berkualitas. Makanya saya sedang getol banget mengurus regulasi atau dokumen dari Centella asiatica yang lokal ini, supaya bisa saya gunakan, bisa saya sebar gitu, produknya nanti gitu. Kemudian ada akar wangi, licorice, terus krokot. Nah, krokot juga saya gunakan, itu anti-aging, anti-flek, yang punya melasma, yang kulitnya kusam, menggelap, terus ada flek-flek tebal karena merkuri misalnya, atau apapun terapinya, yaitu dengan krokot, dengan Centella asiatica, dengan moringa. Terus ada lagi yang tahap riset ini masih ya, kalau tahap risetnya ini papaya oil, dari biji pepaya. Itu dia punya enzim papain, itu bagus sekali untuk mencerahkan, brightening. Jadi nggak perlu pakai krim pemutih sebenarnya. Ngapain pakai krim pemutih? Itu bahan krim pemutih itu untuk cat tembok. Jadi kalau plant based itu banyak yang bisa mencerahkan kulit. Apapun warna kulit kita bisa cerah. Bukan putih yang kategori putih, gimana ya, putih pucat gitu ya. Jadi jangan rasis. Semua orang itu akan kelihatan bagus, cantik, tampan, sehat. Itu kalau kulitnya bagus, kulitnya sehat, apapun warna kulitnya. Makanya jagalah kesehatan kulit dari sekarang gitu. Nah, itu papain enzim yang ada di papaya oil sangat berkualitas sekali untuk bikin kulit kita cerah. Dan kalau untuk dari metode bagaimana membuat IO, penyulingan, ekstraksi, itu anak-anak TIN harusnya lebih tahu. Saya nggak pernah diajarin biologi, saya mikrobiologi. Jadi saya taunya teknik aseptik lah, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kalau TIN pasti tahu apa itu penyulingan, distilasi, ekstraksi, itu ada di mata kuliah kalian yang mengerjakan, karena tim saya orang TIN yang ngerjain. Jadi pasti bisa gitu. Kalau formulasi baru kalian mesti belajar, mesti workshop, mesti belajar sama orang luar negeri. Saya belajar sama orang luar negeri. Formulator saya belajar dengan orang luar negeri hingga dapat sertifikat. Nah, itu tahapannya harus dilakukan supaya lebih kredibel ya. Kita harus punya reputasi. Kalau mau membangun usaha itu harus punya reputasi, jangan asal jadi gitu loh. Kemudian ada lagi beberapa wawasan mengenai plant based yang saya gunakan. Kenanga.
Yilang-yilang. Itu apa coba fungsinya? Untuk mengecilkan pori. Itu di Indonesia kan, kenanga, yilang-yilang. Kemudian ada frankincense, itu kemenyan. Wow, itu bagus banget untuk anti-aging, untuk melembabkan kulit, mengatasi inflamasi atau pembengkakan. Itu kemenyan atau frankincense, lemon, itu ada semua, chamomile, sandalwood, itu kalau nggak salah gaharu ya, itu sebagai IO lah. Nah, kalau yang paling banyak yang kami gunakan itu biasanya butter, carrier oil, IO-nya sedikit, tapi kan IO mahal, walaupun sedikit IO mahal. Kalian belajar minyak atsiri pasti tahu dong harga IO bagaimana, dan kami gunakan itu tidak banyak pada skincare, tapi perlu, karena dia bisa terpenetrate atau memperbaiki kulit juga, menyehatkan kulit, walaupun digunakan sedikit. IO itu digunakan sedikit karena kalau kebanyakan, kalau kata formulator saya, dia sensibilitasnya tinggi. Jadi walaupun kita gunakan IO, belum tentu semua orang itu cocok. Jadi kalau pakai skincare yang ada IO-nya, itu cocok-cocokan. Tapi ya nggak yang heboh banget, nggak cocoknya gitu, minim lah ada reaksi alergi pada IO gitu, tapi ada. Mbak Ruri, Nah, Mbak Ruri, ya? 5 menit lagi ya. Oke. Dikit lagi nih, udah. Soalnya rata-rata kalau mau yang lebih detail biasanya harus workshop sih. Oke. Oh ya, oke Mbak Ruri. Kemudian aku lanjutin tentang ekstrak tanamannya atau tahapan berikutnya, kayaknya ekstrak aja ya. Wawasan mengenai ekstrak tanaman aja ya, atau mau langsung ke tahapan persiapan formulasi nih buat orang-orang yang mau memulai? Tahapan formulasi dong, Mbak Ruri. Oke, tahapan formulasi sebenarnya ini anak TIN loh yang tahu. Kalau aku dapat bisikannya dari tim aku yang TIN sebenarnya. Jadi aku sebenarnya bukan ranahku, cuma aku sampein aja. Tahapan formulasi itu ya udah pasti membuat layout mini pabrik kalau memang kalian memulai kayak aku startup. Jadi di skincare ini aku startup. Aku tidak punya investor atau apapun. Aku selama menjadi pengusaha aku tidak mau berutang. Jadi aku meminimalisir investor. Jadi pakai modal sendiri. Dan aku startup dibantu sama Inkubi IPB, dibina sama Inkubi IPB untuk legal formalnya. Dan selama pembuatan startup itu anak-anak TIN ini, orang-orang TIN ini membantu membuat line produksi, layoutnya, CPKB lah ibaratnya ya, kayak ISO gitu, ada standarnya, GMP gitu, Good Manufacturing Process. Nah, itu dibuat dulu line produksinya, kemudian bahan dan alatnya, bahannya plant-based tadi ya, sebenarnya banyak banget, ada ratusan bahkan ribuan di Indonesia yang aku gunain. Itu baru IO dan carrier oil, bukan yang lainnya, masih banyak yang lainnya yang dibutuhkan. Kemudian ada prosedurnya, terus kemudian ada belajar bikin sampelnya dulu, selain flowchart tadi ada prosedur bikin sampel, kemudian siapin alat lab ya, bikin mini lab lah. Nah ini anak teknik kimia, apoteker, biologi, nah itu bisa tuh. Misalnya beker, spatula, pH meter, timbangan, terus termometer, segala macamnya. Jadi ini bukan DIY sebenarnya, bukan do it yourself. Semua itu ada ilmunya, ada formulasinya, dan yang bisa mengerjakan itu ya orang-orang TIN sebenarnya. Sama orang-orang teknik kimia, orang-orang sains lah gitu. Atau orang umum yang mau belajar formulasi, seperti itu. Kayaknya itu aja deh. Kalau untuk tentang yang lainnya nggak ada. Cuma aku mau ngasih tahu satu hal lagi ya, kalau masih ada waktu. Ada waktu nggak? Masih ada waktu nggak? Ya, silakan sekalian ditutup, Mbak Ruri. Oke. Aku mau ceritain satu hal sebenarnya. Inisiasi membuat skincare ini sebenarnya terinspirasi juga dari Fujifilm. Jadi Fujifilm tahu sendiri kan, itu perusahaan kamera ya. Kamera ternama kan, perusahaan kamera ternama. Dia punya skincare line yang heboh banget, namanya Astalif. Pasti teman-teman tahu, penjualannya besar banget di dunia ini, ngalahin L'Oreal. Astalif
itu dari Fujifilm loh sebenarnya. Nah, Fujifilm aja bisa bikin skincare gitu loh. Apalagi sektor pertanian itu benar-benar sepele banget harusnya bikin skincare gitu loh. Makanya R&D, research and development itu penting banget. Apapun line usaha kita, jadi memang invest lah di R&D atau apa namanya di research. Nah, begitu juga di sektor pertanian aku rasa. Selain pangan, ada parfum, ada skincare, inilah yang salah satunya prospek gitu. Udah aku tutup aja ya, kayaknya aku terlalu cerewet dia menjelaskan. Oke, Makasih terima kasih atas Mbak Ruri. waktunya. Kita Oke. tunggu dulu Mbak Ruri, kita jawab pertanyaan dulu ya. Oke. Oke, kita jawab pertanyaan dulu, baru nanti masuk ke materi yang kedua. Ini tadi kan banyak banget ya ilmu-ilmunya ya tentang skincare. Ternyata tuh tanaman-tanamannya tuh banyak di Indonesia, terutama tadi apa? Kalau orang kamu kayak kita bilangnya bunga tai ayam ya, yang kuning-kuning gitu kan ya. Itu sehat Nah banget itu buat biasanya kulit. kan kalau iya. Iya gitu, baik. Sekarang ini Mbak Ruri ada pertanyaan. Pertanyaan Iya. yang pertama itu dari Bagas Setio Utomo dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jauh nih Mbak Ruri. Udah ada di UIN. Oke, pertanyaannya, apakah semua produk skincare yang natural dan organik aman atau cocok untuk semua jenis kulit? Dan bagaimana tips agar konsumen terhindar dari produk skincare abal-abal? Oke. Nah, ini bagus Ya, banget silakan, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Ini Mas Bagas ya, laki-laki ya. Oke. Iya, Mas. Skincare mau sebagus, semahal, sebaik apapun tetap cocok-cocokan di kulit karena kulit tiap orang berbeda. Makanya banyak varian skincare. Makanya kita nggak boleh membeo atau niru-niru produk. Kita harus berkreasi. Ada ribuan biodiversitas lokal yang bisa kita explore, kita kreasikan. Manfaatnya ada, risetnya ada. Makanya skincare itu jangan kita niru-niru produk lain, yang lain bikin yang ada niacinamide, kita ikutan juga, enggak. Jadi mau sebagus atau semahal apapun skincare tetap cocok-cocokan di kulit. Yang membedakan plant-based skincare atau skincare natural dengan skincare kimiawi sintetik lainnya, yaitu adalah reaksi cocoknya. Biasanya skincare natural ini lebih adapt di kulit karena struktur atau sebum di kulit kita itu mirip atau sama persis dengan plant-based. Bahan yang ada di plant-based atau ekstraknya gitu loh. Kemudian tadi bagaimana cara terhindar dari skincare abal-abal? Pertama, kamu harus tahu siapa yang bikin, formulatornya, produsennya kamu harus tahu. Yang kedua, periksa komposisi detailnya, kamu riset sendiri, kamu googling. Periksa komposisi detail. Dan yang ketiga, periksa kredibilitas atau reputasi lah ya, reputasi dari produsennya atau formulatornya. Apakah dia punya wewenang ilmiah, atau dia produknya teregulasi dengan baik, atau dalam proses misalnya dia berani BPOM gitu, ada BPOM-nya. Nah, itu cara mendeteksi, kalau menurut aku secara umum mendeteksi produk yang bagus, belajar membaca ingredients gitu, komposisi. Oke. Oke, Mbak Ruri ada pertanyaan nih, masih ada pertanyaan nih. Nah, jadi ada yang bertanya ini dari Anggi Zahra dari ITERA. Nah, pertanyaannya, produk skincare kan ada yang dalam bentuk minuman. Nah, apakah baik untuk dikonsumsi atau adakah plus minusnya gitu, Mbak Ruri? Oh iya, makasih Mbak Anggi, bagus banget pertanyaannya. Itu suplemen ya biasanya ya. Kalau skincare berupa minuman itu suplemen ya, misalnya kolagen suplemen, kayak minuman lemon gitulah ya. Sebenarnya tetap yang namanya suplemen itu tambahan atau ya tambahan aja. Tetap yang utama pola makan, pola hidup kita, pola makan yang utama. Jadi itu nggak terlalu superficial atau apa ya, nggak terlalu krusial, nggak terlalu krusial. Sama halnya dengan teman-teman pakai skincare yang bagus banget, yang sehat banget, yang plant-based, tapi gaya hidup teman-teman jelek, makan sembarangan, nggak pernah pakai sunscreen, ya tetap aja sia-sia.
gitu loh. Jadi semua itu harus balance sih. Oke, kayak semoga menjawab ya. Iya, Mbak. Mbak, masih ada ya, waktu kita masih jam 11 soalnya. Nah, Oke. ini ada dari Ibu Novri di Unila. Nah, Oke, Bu Novri. pertanyaannya, bagaimana menilai mutu tanaman dan produk turunannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Dari luar Katanya negeri. materinya bagus banget. Oh, makasih Bu Novri. Oke. Itu ada ujinya. Jadi kalau kita menuju legal formal, itu kita akan disuruh menguji produk. Nah, ketika saya nih sedang mengurus legal formal, saya itu harus menguji produk, ada stabilitas produknya, kemudian kualitas bahan, itu juga ada quality control ya, quality control, quality assurance. Jadi dari produsen, dari petani misalnya, atau dari pengusaha vendor yang mengekstrak bahan, kita masukin ke lab, kita uji, ada uji pengamatan, ada macam-macam, dan itu ada rules-nya, ada tools-nya. Nah, itu nanti ada di line produksi. Lagi-lagi ini kerjaan TIN ini yang ngatur. Cuma yang uji-uji itu orang laboran lah gitu. Pasti ada. Dan makanya karena saya melakukan itu bersama tim, tahu mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang sebentar lagi udah basi, mana yang enggak gitu. Oke, semoga menjawab. Iya, baik. Masih lanjut nih Mbak Ruri. Pertanyaannya dari Fatimah Sri di Universitas Jenderal Sudirman. Wow. Oke, pertanyaannya. Iya, lintas universitas ya, Mbak. Nah, jadi pertanyaannya, masih amankah seumpama memakai masker dari tepung beras yang perawatan tanamannya menggunakan pestisida untuk kulit yang tergolong sensitif, dan apakah efek sampingnya? Oke. Yang pertama yang perlu diperhatikan tuh lagi-lagi komposisi sih. Yang kedua adalah regulasinya, apakah siapa produsennya, bagaimana, ada BPOM-nya apa enggak. Kalau udah ada BPOM dan memang betul ketika dicek BPOM-nya ada nomornya terverifikasi, ya mungkin itu sudah aman ya, udah dijamin lah gitu. Tapi kalau memang ini homemade, kemudian kita tahu itu bekas pestisida, ada residu pestisida di situ, ya tidak disarankan. Lagi-lagi takutnya itu DIY atau do it yourself gitu yang tadi saya bicarakan. Yang kayak gitu takutnya merusak skin barrier atau permukaan kulit kita, barrier kulit kita, karena pH-nya belum tentu balance sama pH kulit gitu. Terus juga bisa jadi belum diuji. Bisa jadi masih ada residu pestisidanya. Nah, seperti itu. Makanya lebih hati-hati lagi sih membaca komposisi sebenarnya. Sama tahu produsennya langsung sih kalau bisa ya. Atau ya terregulasi dengan baik gitu. Oke. Apalagi kulitnya sensitif. Hati-hati milih produk skincare. Biasanya bandel kulitnya. Oke. Ini ada lagi Bu Ruri dari Ibu Nisiluh Putu dari Politeknik Negeri Lampung. Pertanyaannya, materinya menarik sekali. Mohon beberapa formulasi skincare-nya yang sudah diuji coba katanya. Ada nggak contoh produknya kayak gitu? Oke, kalau contoh produk ada. Sebenarnya aku udah bikin puluhan, cuma aku contohin satu ya. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada moringa. Ada kelornya. Ini vitamin C serum mengandung moringa dan sesame seed. Sesame seed itu berarti wijen. Itu bagus banget untuk anti-aging sama brightening. Dan juga kalau moringa itu untuk jerawat. Jadi ya ini plant based. Ini contohnya. Ini yang ada krokotnya yang ini. Ada centella asiaticanya seperti ini gitu. Nah, kalau ada sunflower oil-nya mana ya? Nah, ini ada sunflower oil. Nah, Tamanu oil juga ada di sini. Semuanya ini lokal. Paling yang dari luar negeri itu IO tertentu yang nggak ada di kita gitu. Tapi lama-kelamaan nanti aku akan mengubah, kalau bisa sih semuanya lokal sih gitu. Dan kalau untuk resepnya
itu ada workshopnya, ada sertifikatnya, ada ujiannya gitu, ada experience, trial error. Jadi memang terkait hak kekayaan intelektual, makanya memang harus belajar sendiri, workshop. Saya salah satunya workshop di formulator saya ya, maksudnya tim saya formulatornya workshop di Formula Botanica itu salah satunya. Tapi belajarnya di mana-mana, dimanapun belajar. Ada workshop dari formulator mana, dari produsen skincare mana, kami belajar. Formula Botanica itu di Inggris, gitu. Jadi guru kami itu orang Inggris, ada juga yang di Indonesia juga ada, gitu. Atau nanti ke depannya, tahun depan, atau pandemi sudah usai, kami bikin workshop, supaya menginisiasi orang-orang yang mau bergerak di dunia skincare. Oke, gitu kali ya. Iya, bagus banget Mbak Ruri. Masih ada nih satu lagi Mbak Ruri. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Ruri ya. Oke. Ini dari Aldi Sofyan dari Universitas Lambung Makurat kayaknya nih. Wow. Pertanyaan jauh yang Mbak Ruri jauh-jauh nih. Oke, pertanyaannya, produk skincare yang natural dan organik itu kan punya masa kadaluarsa nih. Nah, amankah jika digunakan dalam jangka panjang? Gitu. Oke, baik. Bagus banget pertanyaannya. Aduh, semuanya bagus-bagus. Skincare yang natural sama organik cenderung dia punya antioksidan yang tinggi. Jadi biasanya formulator itu memilih tanaman yang antioksidannya tinggi. Berarti kalau antioksidan tinggi, dia mudah teroksidasi. Makanya biasanya daya simpan atau shelf life-nya atau umur simpannya itu tidak panjang gitu. Nggak kayak kimiawi sintetik atau obat ya yang bisa menahun. Apalagi kayak ini nih yang aku bikin, ini pakai natural preservatif, tidak pakai pengawet yang kimiawi sintetik. Pengawetnya pun natural gitu. Nah, jadi daya simpannya itu sekitar 6 bulan setelah masa produksi biasanya kalau yang saya, yang produk saya. Tapi ada juga yang tahunan. Dan itu harus melalui uji juga. Ada ujinya juga. Nah, ini terkait diregulasi juga nanti. Makanya kita jangan sembarangan memberikan produk ke konsumen kalau belum kita uji daya simpannya. Seperti itu. Nah, biasanya daya simpannya rendah sih. Jangan pakai produk yang natural tapi udah dibeli setahun yang lalu, wah itu bakalan teroksidasi. Apalagi ketika dibuka, kena udara kan. Nah, terus kita tutup, kemudian setahun depan baru dipakai lagi. Itu udah basi pasti. Oke. Semoga menjawab gitu. Iya, bentar Mbak Ruri ya. Masih ada satu lagi pertanyaan. Iya, jangan susah-susah. Enggak Mbak Ruri. Ini tentang exfoliating. Wow. Nah, dari Widya UIN Jakarta. Nah, jangan jadi gini, expert nih adakah Oh ya, jadi gini Mbak Ruri, dari Widya di UI Jakarta, adakah bahan alami dari Indonesia untuk exfoliating, dan kalau exfoliating pakai bahan alami lebih aman daripada skincare yang biasa dibeli untuk dipakai sering-sering nggak? Gitu. Oke. Eksfoliasi itu salah satu yang bikin kulit kita cerah sama terawat dengan baik. Jadi orang yang kulitnya kusam cenderung dia nggak membersihkan kulit dengan baik dan nggak eksfoliasi. Jadi introspeksinya di eksfoliasi. Nah, eksfoliasi itu pakai, kalau yang kami punya itu pakai mocha scrub. Mocha scrub itu adalah perpaduan antara coklat lokal, kemudian dan kopinya Kintamani Bali. Nah, itu yang kami jadikan eksfolian secara fisikal. Nah, kalau yang chemical biasanya pakai AHA acid ya, pakai acid AHA, BHA, kemudian glycolic acid. Nah, AHA-nya juga nggak boleh sembarangan kalau natural skincare, yaitu harus AHA yang natural dari fruit acid, bukan AHA sintetik. Jadi dari buah gitu. Nah, makanya hati-hati memilih skincare yang natural atau yang organik. Jangan hanya termakan embel-embel natural ya. Ini herbal, ini natural judulnya doang. Komposisinya nggak mencerminkan itu, nah itu banyak banget dan hati-hati. Gitu. Semoga menjawab. Dan itu boleh dipakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jangan tiap hari kalau eksfoliasi. Secara fisik sih. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ruri.
terakhir banget. Ya, alhamdulillah. Terakhir banget pokoknya ini. Jadi ini dari Ibu Okta Amelia katanya. Yang bertanya, apa yang memotivasi Mbak Ruri untuk beralih jadi wirausahawan? Menurut Mbak Ruri, sejauh produk Indonesia dapat memiliki daya saing yang kompetitif dengan negara lain? Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang best of the best kayaknya ya. Kenapa pakai lokal gitu? Oke. Jadi wirausaha itu sebenarnya pilihan. Jadi apapun pekerjaan teman-teman, mau dosen, mau karyawan swasta, mau apapun, pegawai negeri atau apapun, selagi teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan berefek bagus. Jadi wirausaha itu bukan ibaratnya bukan alternatif ya, atau karena saya nggak bisa kerja kantoran makanya saya usaha aja. Enggak, itu emang pilihan aja. Tapi kalau semua orang jadi wirausaha, terus siapa yang jadi tim-tim karyawan, siapa yang jadi IT, siapa yang jadi yang lainnya, kan enggak. Jadi apapun pekerjaannya sebenarnya sama, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh, bermanfaat bagi orang lain, terus juga tidak menzolimi diri sendiri. Nah, saya motivasinya yaitu pilihan saya. Saya memang senang sekali eksplor di dunia wirausaha, apalagi di bagian pertanian, karena terinspirasi suami saya yang memang dia petani. Jadi lulus kuliah dari TIN IPB, dia langsung bertani gitu loh. Jadi saya yang awalnya awam dengan pertanian jadi suka gitu dan eksplor gitu. Nah, kemudian kenapa kalau saya milih lokal gitu? Itu karena memang kita ini iklimnya tropis ya. Jadi energi atau antioksidan itu banyak sekali di Indonesia ini, tanaman-tanaman yang kaya antioksidan. Nah, itu alam itu udah nyediain untuk kita. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya sebenarnya. Nggak perlu repot-repot nyari sana-sini, sebenarnya kayak gitu. Dan jauh lebih bagus sih memang. Oke. Semoga menjawab, Ibu. Iya, Bu Ruri, satu lagi. Ini soalnya dari jauh banget nih. Banyak yang bertanya nih. Deg-degan setiap ada pertanyaan, takut susah. Iya nih, satu lagi. Dari Nuryati di Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Wow, jauh sekali. Oke. Bu Ruri bisa sharing pengalaman nggak Bu? Dalam membuat skincare, pasti banyak step yang dilalui, mulai dari membuat, menyusun formulasi. Nah, kira-kira perlu berapa lama waktu yang diperlukan? Pengujiannya apa saja? Kalau Bu Ruri, ngujinya di mana biasanya? Sama satu lagi, cara meyakinkan konsumen kalau produk skincare yang kita buat itu aman tuh gimana? Panjang sekali ya. Ini yang saya lakukan selama 2017 sampai 2020 ini jawabannya. Jadi emang trial error itu banyak, kendalanya banyak. Bahkan ketika saya memulai skincare aja, itu penolakannya banyak sekali karena ya gimana ya, yang membuat skincare itu kesannya pemilik owner skincare atau formulator itu kulitnya harus putih gitu. Stigma di masyarakat kita ya masih rasis gitu. Cantik itu putih gitu. Padahal sebenarnya yang tercantik itu atau yang terbaik itu adalah yang sehat sebenarnya. Nah, itu aja itu tantangan tersendiri loh. Itu susah sekali mengubah persepsi masyarakat kalau skincare itu lebih ke kesehatan kulit. Jadi kayak memberikan makanan yang sehat di kulit gitu. Plant based dibandingkan untuk sekedar estetik aja, putih tapi bersih tapi cuma kelihatannya aja, sehatnya enggak gitu. Nah, yang kayak gitu tantangan juga di masyarakat. Kemudian dari internalnya, trial error-nya itu banyak. Kita menabung, misalnya kita bikin skincare nih, atau dapat source, dapat sumber daya, ekstrak segala macam dari kenalan-kenalan ya. Linknya itu ada. Jadi bergaul lah dengan petani-petani, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan peneliti. Jadi jangan mentok di kampus tok. Jadi bergaul lah kemana-mana, explore alam gitu. Itu banyak sekali yang kita bisa riset, trial error gitu. Sebenarnya tidak ada step-step atau kiat-kiat sih. Nanti malah nggak kuat gitu. Lakukan aja, terus aja lakukan. Kalau udah passion itu pasti ada jalan. Selalu, walaupun jalannya kemana-mana ya, trial errornya banyak,
Tapi kalau kita semangat kan pasti arahnya lurus terus tuh. Misalnya dari yang awalnya bikin skala kecil, lama-lama gede, lama-lama dikenal, lama-lama urus legal formal gitu. Nah itu pasti perjalanannya karena kita getol aja sih di antara kendala-kendala. Jadi susah juga kalau mau step-step yang lebih detail, memang harus workshop sih kalau menurut aku. Dan workshop ini panjang urusannya. Ada harian gitu, ada juga yang workshopnya tahunan, masih terus belajar. Dan kami juga masih belajar loh sebenarnya. Baru bikin puluhan produk nggak puas, tetap aja harus belajar terus. Tetap juga harus ngikutin regulasi seperti itu. Aduh, semoga menjawab ya. Walaupun ya kurang perfect. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Ruri atas materinya. Itu sangat bermanfaat sekali buat kami, terutama mungkin dari mahasiswa kami yang di Teknologi Industri Pertanian kan ya udah kebayang nih, ternyata produk-produk skincare yang ada itu perlunya ahli-ahli teknologi industri pertanian gitu. Oh kan, iya dong, ini dunianya TIN sekali sebenarnya Mbak Eka. Iya benar sekali Mbak Ruri. Mbak Ruri tetap stay bersama kami ya Mbak Ruri ya nanti baik. Ya. Ya baik. Baik. Selanjutnya terima kasih atas kepada Mbak Ruri atas ilmu dan informasi yang telah disampaikan. Jadi berharap ini bisa menjadi pelajaran juga buat terutama mahasiswa kami ya yang nanti masih bingung mau ngapain kayak gitu kan. Udah tahu nih yang penting tahu nanti market share-nya mau kemana kayak gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan paparan materi dari pemateri kedua kita setelah tadi dijabarkan bagaimana memformulasi skincare-nya. Kita ingin lihat lagi regulasinya itu seperti apa. Akan kita dengarkan materi dari Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung, yaitu Ibu Dr. Anda Susan Gracia Arfan, APT MSI. Nah, di sini saya panggil saja Ibu Susan. Jadi saya akan bacakan CV-nya. Ibu Susan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Balai POM di Palangkaraya pada tahun 2010, juga pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2018, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung. Nah, kepada Ibu Susan, kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun yang saya hormati, yang terhormat Bapak Sukrasno, PLT, Ketua Jurusan Teknik Proses dan Hayati Teknologi Industri Pertanian ITERA, para dosen, panitia, narasumber pertama tadi Mbak Ruri, dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih pertama-tama tentunya diundang oleh ITERA untuk memberikan materi. Dan materi pertama tadi sangat menarik karena memang sekarang pemerintah sangat mendorong dunia entrepreneurship ya untuk menghasilkan wirausahawan-wirausahawati yang tampil dan juga tentunya menggunakan bahan atau produk dari Indonesia ya. Karena selama ini kita memang pasar Indonesia sangat seksi sekali untuk kebanjiran produk-produk dari luar negeri. Nah, apabila ada yang mengeksplor dari hasil dari Indonesia, hasil pertanian, tentunya ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah, dalam ini dorongan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin memulai tentang materi yang diharapkan, yaitu tentang regulasi. Nah, mudah-mudahan kalau regulasi ini mungkin orang tidak terlalu menyimak, tapi mudah-mudahan ini untuk melengkapi tadi ya, praktisi kosmetik yang pertama tadi untuk melengkapi tentang regulasi dan sebagainya. Mungkin ada materi yang harus disampaikan, tolong panitia. Ya, lanjut saja. Ini tentang standarisasi dan regulasi kosmetika. Lanjut ya. Balai Besar POM di Bandar Lampung ini berlokasi di Jalan Dr. Susilo nomor 105. Lanjut. Ada beberapa nanti materi yang kita skip karena saya ingin lebih menekankan kepada
pengawasan dan juga registrasinya ya atau notifikasi. Jadi ini adalah visi Badan POM harus kami sampaikan, terwujudnya kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui obat dan makanan yang berkualitas. Kemudian misinya salah satu yang pertama ini adalah pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan pada UMKM. Nah, obat makanan sini ada produk yang diawasi oleh Badan POM selain obat makanan juga obat tradisional, kosmetika, dan suplemen kesehatan. Ya, lanjut. Ya, ini tugas dan fungsi saya kira mungkin nanti bisa dibaca saja. Lanjut. Jadi kita juga mempunyai fungsi inspeksi, fungsi komunikasi, informasi, ada pengujian laboratorium yang sudah terakreditasi, kemudian ada kegiatan penindakan pro justisia karena kami juga memiliki pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini kalau ini rata-rata pesertanya milenials ya. Jadi ya yang usia 50 tahun juga tentunya tetap ingin kelihatan cantik ya dengan menggunakan kosmetik, tapi tentunya kosmetiknya harus aman. Lanjut. Ya, ini penting untuk saya sampaikan ya karena tadi ada pertanyaan tentang skincare yang diminum. Nah, ini. Jadi kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ya. Jadi pada bagian luar tubuh manusia. Rambut, kuku, ya, bibir, kemudian ada organ genital bagian luar, gigi, membran mukosa mulut, ya, yang tujuannya adalah untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi yang baik. Jadi kosmetika ini digunakan untuk luar, ya, bagian luar tubuh ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Jadi bukan untuk kalau diminum itu beda lagi. Ada yang kategori produk pangan, ada yang kategori produk obat tradisional atau jamu, ada yang kategori obat. Ya, jadi bukan untuk mengobati kosmetik. Kalau mengobati itu membutuhkan tenaga medis dokter untuk meresepkan obat apa ya untuk misalnya membantu penyembuhan penyakit kulit atau apapun ya. Jadi ini kita jelas di sini untuk definisi kosmetika. Lanjut. Ya, apakah kosmetika diperlukan? Nah, tentu diperlukan. Semua orang menggunakan kosmetika. Ya, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ya pakai minyak rambut itu kosmetika, sabun kosmetika ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah Bapak Ibu perkembangan tuntutan masyarakat mengenai kecantikan. Tadi sudah disinggung tentang memutihkan dalam waktu singkat. Nah, sekarang terus terang ya, ini produk dari luar negeri, terutama mungkin produk Korea, produk dari Thailand, Filipina sangat membanjiri Indonesia, ya sangat booming sekali produk Korea. Mungkin karena orang-orang Korea juga putih-putih, jadi mindset remaja atau ibu-ibu itu putih itu yang cantik ya, padahal bukan. Ya, putih itu maksudnya cantik itu tidak harus selalu putih sehingga orang-orang ingin instan menggunakan pemutih yang kadang-kadang ada yang berbahaya. Pemutih berbahaya apa? Yang mengandung merkuri, ya kan? Jadi mengandung logam berat. Kinclongnya hanya seminggu, setelah itu totol-totol, kelupas dan sebagainya ya. Ini juga tuntutan masyarakat tentang pengencangan kulit, bebas keriput, ya kan? Kemudian jerawat, noda hitam, nah semuanya ingin awet muda. Bahkan mewarnai rambut pun juga sekarang tuntutan masyarakat. Kemudian memperbaiki tubuh ya, ini juga ada kosmetiknya sendiri dan seterusnya. Lanjut. Boleh lanjut? Ya, jadi ya ini tentunya kenapa ini saya tampilkan, Anda mengetahui kosmetik dari mana? Sekarang tuh penjualan daring ya,
atau online ya, di medsos apa, silahkan sekarang mendapatkan kosmetika dengan di media sosial. Kita juga punya regulasi pengawasan yang beredar di media sosial, dan namun tentunya untuk menjadi konsumen yang cerdas, teman-teman, Bapak Ibu semua harus menanyakan apakah kosmetika yang dijual itu memiliki nomor izin edar atau NIE ya. Saya juga biasa begitu, mencoba beli dari ini, saya tanyakan ada nomor NIE-nya tidak ya dari Badan POM. Nanti akan disampaikan nomor izin edar itu nomornya apa saja ya. Lanjut. Ya, jadi selanjutnya adalah ya banyak iklan ya, memang banyak iklan, namun tentunya ya kita ingin Bapak Ibu teman-teman mahasiswa menjadi konsumen yang cerdas. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya, tunggu sebentar ya Ibu. Sepertinya ada Oke. tidak stabilan koneksi. Baik ya. Nah sekarang yang ingin kami sampaikan di sini ya dari Badan POM bahwa untuk menggunakan produk-produk kosmetik ya, obat tradisional, produk suplemen kesehatan, itu produk pangan, makanan itu pangan olahan harus yang terdaftar di Badan POM ya. Itu mengenai regulasi produk beredar itu ada regulasinya. Obat dan makanan yang beredar harus terdaftar di Badan POM. Lanjut ke permasalahan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu lanjut ya. Permasalahannya apa? Bahwa dari sisi keamanan masih banyak beredar ya dari temuan Badan POM, temuan Balai Besar POM, Balai POM di seluruh Indonesia ya tentang masalah keamanan. Lanjut ya. Next slide. Nah, tentang kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Sebelumnya kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat ya, merah K3, merah K10 ya. Ini bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetika. Kemudian kemanfaatan klaim yang dicantumkan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Mutunya tidak diproduksi sesuai CPKB. Apa itu CPKB? Cara produksi kosmetika yang baik. Itu GMP-nya, Good Manufacturing Practices ya. Di industri semua menerapkan GMP. Nah, kalau kosmetika adalah cara produksi kosmetika yang baik sehingga kosmetika yang beredar itu harus memenuhi persyaratan mutu. Kemudian label tidak sesuai. Kemudian yang paling penting ini adalah yang highlight betul dari Badan POM, tanpa izin edar, tidak ternotifikasi atau habis masa berlaku notifikasi ya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang kami temukan di lapangan. Lanjut. Nah, sistem pengawasan obat dan makanan, Bapak Ibu, kami sampaikan ada 3 lapis, 3 pilar. Jadi yang sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia itu pertama dari produsen. Jadi produsen itu harus menerapkan cara produksi kosmetika yang baik, ya, CPKB ya. Kemudian bertanggung jawab atas hasil produksi. Jadi itu lapis pertama ya, Bapak Ibu semua, produsen ya. Di sini produsen bisa resellers, bisa retail, bisa tapi produsen ya. Jadi artinya begini, kalau ada kasus ya, misalnya salah penggunaan kosmetika, kemudian atau salah ada pangan yang makan kita keracunan atau obat tradisional yang menyebabkan adiksi ya, itu atau outbreak lah ya, keracunan pangan, itu cepat-cepat tuh pemerintah yang salah ya. Tunggu dulu ya, kita runut ke pertama ya, sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia. Produsen yang paling bertanggung jawab ya, karena produsen yang mengolah, yang membuat, yang mengedarkan. Jadi betul-betul produsen, pengolah, pembuat ini yang paling bertanggung jawab. Makanya harus menerapkan cara produksi, apakah itu obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dengan baik ya. Kemudian lapis kedua Bapak Ibu adalah pemerintah. Di sini Badan POM memiliki kewenangan, jadi pemerintah dalam hal ini memiliki standar,
memiliki peraturan, ya. Peraturan sudah banyak, standar juga ada, kemudian ada fungsi komunikasi, informasi, edukasi, ada fungsi penyuluhan, fungsi pengawasan itu dari pemerintah, ya. Kemudian yang paling besar pengawasannya adalah dari siapa? Dari konsumen, ya. Karena apa? Karena keputusan membeli produk, ya, apakah itu obat, pangan. Nah, kalau obat itu ada regulasi tersendirinya, ada yang harus dengan resep dokter. Pangan olahan, kosmetik, obat tradisional atau jamu, keputusannya membeli ada di konsumen, di masyarakat. Jadi ini yang besar daya ungkitnya dalam hal pengawasan, ya. Jadi konsumen apa? Harus cerdas, harus diberdayakan, harus mengetahui ilmunya, ya, harus tahu memilih produk obat dan makanan kosmetik yang benar, yang bagus sesuai standar mutu, ya. Yang paling penting membaca label sebelum membeli produk dan sebagainya. Jadi ini, nah kalau ditanya program-programnya, ya Bapak Ibu, program untuk mengawal produsen kita ada, ya, cara produksi tadi yang baik. Program kemudian untuk konsumen adalah dengan cara seperti ini, KIE, dan banyak yang kita lakukan untuk pemberdayaan konsumen. Lanjut. Ya, saya kira ini sistem pengawasan kosmetik, ya. Sekarang kosmetik itu izin edarnya melalui sistem notifikasi. Ini ada, setelah tahun 2012 ada sistem harmonisasi ASEAN, jadi namanya sistem notifikasi. Jadi notifikasi kosmetik itu harus secara pre-market harus ke Badan POM. Saya jelaskan dulu pre-market dan post-market. Pre-market itu adalah produk obat dan makanan tadi yang didaftarkan ke Badan POM, ya, diuji kelengkapan dokumen dan sebagainya, itu ada prosedurnya, ya. Nanti kalau Bapak Ibu berminat nanti bisa kami sampaikan lebih detail nanti di kantor atau di layanan informasi kami ada. Kemudian ini akan dikeluarkan nomor notifikasi, ya, juga ada surat keterangan impor untuk kosmetika impor. Itu adalah pengawasan pre-market. Kalau pengawasan post-market adalah kita bergerak mengawasi di lapangan, di pasar, di sarana distribusi, ya. Apakah mutu yang diklaim sebelum diedarkan masih sesuai, masih konsisten, ya. Jadi ini adalah sistem pengawasan pre-market dan post-market. Lanjut. Saya kira ini sudah dibahas lebih panjang lebar tadi di materi pertama dari Mbak Ruri tentang bentuk sediaan kosmetika, macam-macam sudah disebutkan tadi, ya. Kemudian ini sesuai Perka Badan POM juga, ya. Kemudian lanjut. Ya, ini adalah bahan alam yang bisa digunakan kosmetika. Sudah dijelaskan detail tadi oleh Mbak Ruri, dan contoh saja misalnya temulawak sebagai pencerah. Ada krim temulawak yang sangat booming, ya. Kemarin saya mendapatkan temuan di daerah sebelumnya, itu ada krim temulawak. Krim temulawak ada yang mempunyai nomor izin edar, ada yang tidak. Nah, jadi disinilah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan label. Nah, kita juga nanti punya ada aplikasi untuk mengecek apakah nomor izin edar itu betul, palsu atau tidak, ya, sesuai atau tidak, nanti akan saya sampaikan di belakang. Ya, jadi ini contoh-contoh, ini sudah dieksplor luar biasa oleh Mbak Ruri tadi. Kita lanjutkan. Ya, ini juga ada regulasinya tentang obat dan kosmetika karena agak berat, ada hubungannya, ya. Ada perawatan kulit yang membutuhkan pengobatan, ya, itu sudah termasuk dalam obat, ya. Kita lanjutkan. Regulasi kosmetik banyak sekali, Bapak Ibu, bisa dilihat nanti, ya. Ini kami sampaikan. Nah, persyaratan sediaan farmasi tadi, ya, obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia, kemudian kosmetika juga harus memenuhi standar, ya. Kemudian hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Banyak iklan-iklan juga kami mengawasi iklan, ya Bapak Ibu.
mengawasi iklan yang beredar di media-media. Ada juga yang sudah ditindaklanjuti untuk di take down-nya. Selanjutnya, regulasi banyak sekali, silahkan dibaca. Ada di JDIH Badan POM, di website Badan POM www.pom.go.id, itu semua ada ya. Lanjut. Ya, persyaratan kosmetika beredar ya. Yang pertama, kosmetika terdaftar atau ternotifikasi, istilahnya itu ternotifikasi ya. Nanti kalau yang lain, misalnya produk pangan itu istilahnya terregistrasi ya, obat terregistrasi. Tapi kalau khusus kosmetika ini istilahnya ternotifikasi, itu maksudnya adalah terdaftar atau terregistrasi di Badan POM. Yang kedua, memenuhi persyaratan teknis, memiliki daftar informasi produk, dan seterusnya. Lanjut saja. Banyak nanti berdiskusi ya dengan Bapak Ibu semua. Lanjut. Ada di alur untuk izin, untuk regulasi kita bisa lihat ya, ada persyaratan industri ya, kalau mau bikin industri ada industri golongan A itu harus ada apoteker penanggung jawab, industri golongan B. Nah, ini saya ingin di sini saja dulu. Nomor notifikasi kosmetik ya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua. Jadi nomor notifikasi ini ada 2 huruf. Nah, sebelum tadi nomor notifikasi. Ya, jadi ada 2 huruf dan 11 digit angka ya Bapak Ibu. Jadi kalau huruf pertama itu itu kalau C itu percepatan, kalau N itu notifikasi. Jadi umumnya adalah yang huruf pertama itu N. Kemudian huruf kedua itu adalah A, B, C, D, E, itu adalah kode benua ya. Misalnya A itu kode benua Asia, B Australia, C Eropa, D Afrika, E Amerika. Jadi Bapak Ibu mungkin sekarang punya kosmetik nih, coba dibuka ya. Bedak atau apa ada, harusnya ada NA kalau beli di Asia ya, di Indonesia tuh rata-rata nomor notifikasi atau registrasi itu NA 11 digit. Kalau NA 11 digit itu berarti sudah ternotifikasi di Badan POM. Mengeceknya ini nanti ada juga aplikasi Android yang bisa untuk mengecek BPOM Mobile ya, ada nanti di belakang. Ya, silahkan dicek kosmetiknya masing-masing, lipstick, bedak itu coba buka. Nah, ini saya buka punya saya. Oh, punya saya ternyata NA produk di Asia, saya beli produk Indonesia ya. Lanjut. Lanjut. Boleh lanjut? Ya, jadi mungkin bentuk sediaan macam-macam. Ya, ini lanjut saja untuk perubahan izin produksi. Mungkin teman-teman lebih kepada legalitas. Ya, ini alur. Silahkan nanti, ini alur semua silahkan nanti kalau ingin membuka usaha, ya, industri kosmetika silahkan. Ini alur. Silahkan lanjut. Boleh lanjut? Ya, ya ini saya kira nanti next ya, next bila Bapak Ibu ingin membuka industri kosmetika golongan A ataukah untuk golongan B ya, kita bisa explore nanti secara lebih pribadi dengan Bapak Ibu kalau memang akan diarahkan ke sana. Lanjut tentang bahan kosmetika. Kita lanjut kepada bahan kosmetika. Ini kita lanjutkan, sudah banyak disebut, bentuk sediaan cair, itu jenis sediaannya apa? Ya, minyak rambut, eau de cologne, pewangi, penyegar, astringent, ya, astringent. Kemudian cairan kental, itu contoh sediaan, jenis sediaan. Ada krim, jenis sediaannya apa? Ada setengah padat, ya, ada padat, ada serbuk, ada suspensi. Lanjut. Nah, ini persyaratan, ya. Jadi ada persyaratan keamanan, ada persyaratan mutu, ada persyaratan penandaan, dan ada persyaratan klaim. Lanjut.
Ya, jadi untuk persyaratan keamanan atau persyaratan legalitas ya, itu adalah persetujuan nomor izin edar yang sudah dicek kebenarannya dengan data Badan POM untuk persyaratan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang persyaratan teknis kosmetika yang tentang kemanfaatan ya, memiliki data dukung berdasarkan hasil uji referensi empiris yang mutu sesuai Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain atau sesuai standar ASEAN Cosmetic Directive ya. Ini semua persyaratan. Lanjut. Ya, ini tentang bahan kosmetik ya, ada perkanya, ada KEPK-nya, keputusan Kepala Badan POM adalah yang pertama bahan yang diperbolehkan dalam kosmetika dengan pembatasan. Kemudian bahan pewarna yang diperbolehkan ya, hati-hati Bapak Ibu, misalnya ada lipstik yang ternyata mengandung pewarna bukan untuk lipstik ya, misalnya pewarna yang mengandung bahan berbahaya ya. Tadi sudah disebutkan tadi pertama tentang merah itu ya. Kemudian bahan pengawet yang diperbolehkan, tabir surya yang diperbolehkan, bahan yang dilarang dalam kosmetik, ini ada semua ketentuannya. Lanjut. Ya, ini bahan yang sebelumnya diizinkan, sekarang sudah dilarang ya. Ada hidrokinon ya, ada untuk bisa dipakai di pemutih ya. Kalau vitamin K itu obat ya, itu obat untuk pengobatan, bukan untuk kosmetika. Lanjut saja. Ya, ini contoh-contoh bahan yang dilarang ya. Ini contoh tadi saya sebutkan rodamin B. Rodamin B merah K10 ya. Itu adalah pewarna tekstil, pewarna kertas ya. Sering disalahgunakan untuk kosmetika bahkan pangan ya. Bahkan pangan ya. Jadi ini efeknya adalah karsinogenik, menyebabkan kanker. Ada metanil yellow merah K3. Kemudian ada merkuri ya, ini paling berbahaya ya, tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Lanjut. Ini juga hidrokinon ya, iritasi kulit ya. Kemudian ada tretinoin, iritasi kulit, biasanya itu untuk mengobati yang jerawat atau untuk pemutih ya, sering digunakan bahan-bahan yang dilarang ini. Lanjut. Ya, saya kira ini contoh-contoh juga ya, contoh-contoh tadi penggunaan bahan yang dilarang. Lanjut. Lanjut, Mbak. Sekarang kita bahas tentang ya, ini tentang penandaan. Penandaan itu ada pada label ya, berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap dan objektif, tidak menyesatkan. Minimal mencantumkan nama kosmetik, nama produk, ada namanya ya, misalnya kosmetik namanya apa. Kemudian ada kegunaannya, cara penggunaan, komposisi harus tertera, produsennya, alamat produsen, nomor batch, ukuran, tanggal kadaluarsa yang paling penting juga Bapak Ibu, tanggal kadaluarsa, ada nomor notifikasi, ada peringatan atau perhatian apa yang harus dipersyaratkan ya, itu untuk penandaan dalam label. Kemudian klaim berdasarkan bahan yang diuji atau hasil yang sudah dibuktikan atau ada data dukungnya secara ilmiah. Klaim tidak boleh berisikan pernyataan seolah-olah sebagai obat, mengobati ya, tidak boleh. Tadi kan sudah kami sampaikan definisi kosmetika adalah penggunaan di luar tubuh manusia ya, pengobat. Lanjut. Ya, persyaratan kosmetika luar masuk Indonesia ya. Jadi ini harus memiliki izin edar, memenuhi ketentuan impor ya, mendapat persetujuan Badan POM, surat keterangan impor ya, memiliki masa simpan paling sedikit sepertiga dari masa simpan. Lanjut. Ya, saya kira ini ya butuh diketahui itu Bapak Ibu. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kita tergerak karena dari promosi iklan. Jadi promosi dan iklan harus objektif, tidak menyesatkan, tidak berlebihan. Misalnya berlebihan, memakai pemutih ini kulit dalam waktu 2 hari kinclong apa ya. Jadi hati-hati dengan segala yang instan ya. Kemudian ada etika, tidak
tidak untuk bayi ya, kemudian tidak boleh seolah-olah sebagai obat ya, kemudian ada rekomendasi lab menggunakan ya seolah-olah mempengaruhi fungsi fisiologis dan metabolisme tubuh, ini nggak boleh ya. Kita lanjutkan supaya langsung mungkin nanti, nah sanksi pelanggaran saya kira ini pasti ada sanksinya ya. Ada banyak deh ini sanksinya, ada peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan, pembatalan nomor izin edar, public warningnya ada di website Badan POM, silahkan, banyak sekali public warning, kosmetika apa saja yang sudah ditarik ya. Ada PSK penghentian sementara kegiatan dari industri ataupun dari distributor, ada rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin ya. Lanjut, ini tetap harus kami sampaikan ya, bahwa artinya pemerintah sangat mengawal, sangat mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Sanksi, ya ini sanksi mungkin kita lanjut saja. Kita lanjut, saya ingin lebih menjelaskan kepada distribusinya ya. Ini jenis bahan obat, oke. Yang tadi lanjut. Nah, ini saya contohkan bahwa ini adalah mungkin produk-produk yang ada di klinik kecantikan, kosmetika tanpa izin edar. Ya, kalau diracik, dimasukkan di pot-pot tanpa label, ya, itu sebenarnya tidak dibolehkan, ya. Harus karena tidak ada izin edarnya. Diracik pun juga apakah memenuhi ketentuan cara produksi? Apakah higienis, apakah menggunakan, kita tidak tahu komposisinya apa ya. Jadi jangan terlalu tergiur untuk menggunakan produk yang tanpa izin edar ya. Ini contoh banyak kita temuan-temuan seperti ini. Setelah kita uji di laboratorium ternyata ada yang mengandung bahan berbahaya. Lanjut. Ya, saya kira ini contoh produk tanpa izin edar. Nah ini kalau meracik ya, meracik itu juga tidak diperkenankan karena apabila produk obat dan makanan itu ingin diedarkan, memberikan kepada orang lain, berarti itu sudah masuk persyaratan distribusi, harus memenuhi ketentuan distribusi, ya, ketentuan produksi dan distribusi. Lanjut. Ya, ini adalah toko kita bisa mendapatkan kosmetik di supermarket, di toko kosmetik ya, di online shopping, oke ya. Tapi saya ingatkan kembali untuk dicek sebagai konsumen yang cerdas, kita ngecek Mbak atau Mas, terutama yang online shopping, apakah ada nomor izin edarnya, ada NIE-nya tidak? Ada nomor Badan POM-nya tidak? NA, tadi kalau produk Asia NA 11 digit angka ya. Lanjut. Membeli sesuai kebutuhan, saya kira ini adalah saya kira mungkin Bapak Ibu harusnya lebih tahu ya. Ini kita membeli suatu produk apakah karena kebutuhan atau keinginan ya kan? Silahkan. Kosmetika ini bebas, silahkan karena untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki bau badan, memperbaiki ingin terlihat sehat, cantik, itu wajar ya, silahkan. Tapi tentunya kita sarankan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Mohon maaf Ibu, ya. Tinggal 5 menit Ibu. Oke, sudah habis, sudah selesai. Tinggal ini tips untuk konsumen. Silahkan lanjut. Saya kira ini uji. Nah ini saya ingin menyampaikan, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk ceklik minimal apa sih yang kita lakukan untuk membeli produk adalah ceklik. K, kemasan, pastikan kemasannya baik. L, label. I, izin edar, ada izin edarnya. K, kadaluarsa, paling penting ya untuk produknya agar aman dan bermutu. Kemudian ada satu lagi tentang aplikasi cek BPOM. Terakhir, lanjut. Untuk aplikasi cek BPOM, kita bisa download ke handphone yang berbasis Android ya ataupun iOS ya, iOS. Kemudian bisa download cek BPOM di Android atau BPOM Mobile di iPhone atau iPad.
ya. Jadi lanjut, aplikasi cek BPOM ini Bapak Ibu bisa untuk ngecek nomor izin edarnya. Misalnya diketik nomor izin edar, lanjut saja. Bisa lanjut, Bapak Ibu. Jadi bisa di input nomor izin edarnya, tadi misalnya NA 11 digit angka, input nomor izin edarnya, 11 digit angka itu, apabila nanti muncul data produk, berarti itu sudah ternotifikasi, sudah terdaftar, sudah terregistrasi, ya. Tapi kalau tidak ternotifikasi, biasanya tidak muncul nama produknya. Ya, jadi selanjutnya, Badan POM juga mengembangkan sistem pengawasan di era digital tentang QR code ya atau 2D barcode. Nanti produk obat dan makanan nanti ada 2D barcode sehingga dengan mudah ya. Kalau tadi masih menginput nomor izin edarnya, tapi kalau dengan sistem QR code atau 2D barcode dengan mudah konsumen bisa langsung scan 2D barcode-nya. Memang ini ya pengawasan di era digital ya, era kita akan menuju ke sana dan ini sudah ada keluar beberapa 2D barcode untuk produk pangan dan produk obat ya. Jadi semua nanti akan menuju ke 2D barcode ini. Mungkin demikian, lanjut saja. Demikian paparan dari saya. Mohon masukan untuk diskusi kita nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kita mulai saja mungkin sesi tanya jawabnya Bu ya. Tadi itu edukasi yang benar-benar bermanfaat sekali bagi kami mungkin ya Bu yang ingin memulai usaha di bidang kosmetik gitu. Apalagi kan dari sarjana teknologi industri pertanian begitu Bu. Nah Ibu, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Yelmira Zalfiatri dari Universitas Riau Bu. Nah, pertanyaannya untuk Ibu Susan, Ibu, untuk produk-produk skincare dari luar negeri, bagaimana mekanisme perolehan izin edarnya? Apakah BPOM ada kolaborasinya dengan MUI, mengingat banyak sekali produk kecantikan dari luar negeri berbahan alami tapi tidak punya label halalnya, begitu Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu? Maaf Ibu, di unmute dulu Bu. Ya, suara saya di mute dari panitia ya. Oke. Jadi untuk tadi apa? Kosmetika dari luar negeri itu tetap masuk Indonesia melalui proses notifikasi. Tadi kan ada nomor notifikasi NA, NE ya, atau dari benua lain, Eropa ada ya. Jadi tetap melalui proses notifikasi dan itu biasanya kan nanti ada apa istilahnya agen distributor yang memasukkan produk itu ya sehingga memiliki nomor izin edar Indonesia itu NA 11 digit itu ya. Jadi kalau halal klaim halal itu masih apa istilahnya masih apa istilahnya voluntary ya, masih voluntary untuk beberapa bagi produsen yang ingin mencantumkan label halal. Nah itu urusannya di LPPOM MUI ya. Demikian ya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari dari Samsudin, mahasiswa Universitas Lambung Bangkurat, ingin bertanya kalau sebenarnya Bu, apa sih Bu yang menjadi kendala misalnya ada UKM yang mengeluarkan produk berbasis bahan-bahan hasil pertanian kayak gitu Bu. Nah, itu biasanya apa sih Bu yang menjadi kendala mereka supaya bisa lolos ke pendaftaran BPOM ini Bu? Dan kira-kira kalau misalnya banyak produk abal-abal yang mengandung merkuri itu dari Badan POM sendiri itu gimana Bu? Caranya apakah ada edukasinya atau bagaimana gitu Bu?
Ya, jadi harus dari panitia yang unmute ya. Oke. Jadi problem dari produk industri yang awalnya dari rumah tangga itu biasanya ke faktor produksi ya. Produksi dalam arti gini, itu kan banyak peraturannya, misalnya higienitasnya, penggunaan peralatan dan sebagainya ya. Jadi saat produk ya CPKB, cara pembuatan kosmetik yang benar, yang baik ya. Jadi saat kosmetik itu kita uji, itu kan harus memenuhi persyaratan angka mikrobiologinya ya, angka bahan-bahan kimianya. Nah, kalau proses pembuatan itu tidak higienis, nah itu biasanya akan muncul angkanya pada uji laboratorium ya. Saya contohkan kalau di Banjarmasin banyak produk apa itu pupur ya, pupur basah ya, bedak basah ya, bedak dingin ya orang sana bilang ya, bedak dingin itu berbentuk ada yang serbuk, ada yang sudah dibola-bolain gitu ya, itu ini air ya, baru kita maskerkan untuk bedak untuk karena cuaca panas ya. Itu dipakai banyak dipakai di sana dan banyak produk-produk di sana yang bagus-bagus ya di Banjarmasin. Namun yaitu sekarang cara yang dipentingkan untuk mendapatkan nomor izin edar adalah cara produksi kosmetik yang baik. Apakah sesuai dengan cara produksi itu banyak faktor banyak elemennya ya, misalnya peralatan, higienis sanitasinya seperti apa, penggunaan bahan baku dan sebagainya. Mungkin itu. Dan apalagi satunya pertanyaannya? Tadi kalau misalnya yang menjadi titik krusialnya itu apa gitu Bu? Untuk pengajuannya itu kenapa banyak yang ditolak gitu? Iya, dari sudah saya sampaikan tadi dari penggunaan bahan, kemudian itu kan kalau diuji apakah memenuhi standar mutu. Yang paling sering standar mutunya itu dari angka kapang kamir, angka ALT ini yang bagi di lab mikrobiologi pasti mengetahui ya. Itu semuanya ada standarnya. Jangan sampai produk kita pakai nanti malah kulit kita berjamur atau apa. Jadi memang sangat ketat karena apa dipakaikan ke tubuh manusia ya. Jadi itu yang sangat krusial ya. Jadi poinnya adalah cara produksi kosmetika yang baik. Gitu. Silakan nanti siapa dari Banjarmasin untuk Bapak, menghubungi ya, kami. Oh ya Bu. Ya. Ini Bu, satu lagi, produknya kalau misalnya ada produk abal-abal mengandung merkuri Bu, biasanya BPOM itu caranya ke industrinya itu bagaimana, diingatkan atau dengan cara gimana gitu Bu, proses itunya, tindak lanjutnya gitu Bu. Ya, kami biasanya melakukan banyak kan ada list kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran, ya, ada listnya. Nah ini kita cek di lapangan apakah masih terdapat produk-produk yang sudah ditarik dari peredaran. Kemudian kita biasanya kalau melihat tadi kan saya katakan klik ya, cek klik itu ada kemasan, label, izin edar. Biasanya kosmetika yang abal-abal itu tanpa izin edar atau notifikasinya palsu, nomor palsu. Kita bisa cek ya, dan kita bisa dari sisi insting pengawas sudah tahu mana yang produk tadi katanya abal-abal. Jadi kita harus, jadi kita banyak melakukan penarikan, pemusnahan di tempat, bahkan kegiatan penindakan produksinya karena dilakukan dengan sengaja. Demikian Mbak. Ya. Ini Bu, ada lagi pertanyaannya dari Ibu Okta Amelia. Pertanyaannya, apakah kosmetika yang telah terdaftar di BPOM untuk kehalalannya sudah dapat terjamin, Bu? Nah, jika belum, manakah yang sebaiknya lebih dahulu diurus? Sertifikasi halalnya atau izin edar BPOM-nya, Bu? Satu lagi, Bu, untuk legalitas izin edar, tahap manakah yang krusial yang untuk dicapai terlebih dahulu sebelum pengajuannya dokumennya ke BPOM gitu. Ya, mana yang duluan? Kalau tadi saya sampaikan bahwa untuk halal itu masih
voluntary atau sukarela ya, belum mandatory, belum kewajiban ya. Jadi silakan kalau produsen ingin ada label halal, silakan ya. Tapi kalau yang paling penting adalah menerapkan cara produksi kosmetika yang baik ya, itu yang akan dilihat oleh evaluator Badan POM untuk mengeluarkan nomor notifikasinya. Baik Ibu, ada lagi nih Bu pertanyaannya Bu. Dari mahasiswi di Universitas Syekh Kuala Aceh, itu izin pertanyaannya, bagaimana bisa ada bahan yang awalnya diperbolehkan, kemudian menjadi dilarang? Faktor apa yang menyebabkan bahan yang awalnya diperbolehkan, kemudian dilarang tersebut, Bu? Ya, jadi begini, pengawasan itu tiap saat ya. Jadi juga kajian itu juga selalu dilakukan ya. Jadi kalau ada kita kan juga ada apa sih istilahnya forum internasional ya. Jadi ada kodeks kosmetika internasional juga ya. Jadi artinya itu disampaikan secara internasional, oh bahan ini berbahaya ya. Sama seperti narkotika, tambah terus masuk dalam peraturan narkotika golongan 1 yang berbahaya itu, nambah terus karena muncul terus ya narkotika yang baru, jenis baru. Sama dengan ini, apabila setelah digunakan selama periode waktu tertentu ternyata berdasarkan kajian tidak aman dari segi kemanfaatan, keamanan ya, dari mutunya, maka itu dari internasional itu akan ditarik ya, akan dikeluarkan sebagai bahan yang dilarang seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Elva. Nah, di sini Bu kan ada beberapa prosedur dan syarat pada saat perizinan dari POM gitu kan Bu. Nah, tapi ada beberapa produk yang klaimnya berbahan natural tapi belum punya izin POM. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan nggak Bu untuk diperjualbelikan? Nah, satu lagi Bu, jika kan sekarang itu banyak sekali produk yang sepertinya sama ternyata berbeda gitu Bu. Nah, apakah izin BPOM itu bisa dipalsukan gitu Bu? Dan cara membedakan seandainya itu benar produk yang asli atau bukan itu bagaimana biasanya Bu? Ya, saya sampaikan di sini produk tanpa izin edar itu belum boleh. Namanya juga nomor izin edar ya. Jadi kalau belum memiliki nomor izin edar berarti belum boleh diedarkan di pasaran, di konsumen, belum boleh diedarkan secara dijual kepada konsumen karena belum ada izin edar. Karena izin edar itu adalah salah satu faktor mutu dan keamanannya sudah dijamin ya. Jadi kalau tanpa izin edar itu kita sudah kategorikan produk TIE tanpa izin edar atau ilegal ya, dan produk ilegal. Jadi artinya kita Badan POM itu melakukan pengawasan untuk produk-produk tanpa izin edar sudah banyak sekali temuan-temuannya, bahkan ada yang kita angkat sampai ke pro justisia karena sangat membahayakan kesehatan dari konsumen ya, itu kita angkat ke pro justisia apabila ada unsur kesengajaan dan ada unsur unsur kesengajaan dan niat untuk menyebarluaskan, mengedarkan secara masif ya dari produk-produk ilegal ini. Jadi saya katakan di sini adalah bila tanpa nomor izin edar NA 11 digit, nomor notifikasi dengan 11 digit itu adalah ilegal. Ya, jadi makanya sekarang tadi kami sampaikan kalau penjualan online ya di IG di mana, tanyakan pertama apakah sudah ada izin edar Badan POM. Nah itu biasanya sedang proses Kak, gitu kan. Ada yang mengirimkan dokumen sedang proses, oh ya benar kita cek apa gitu ya. Tapi artinya gini, minimal menanyakan ya, artinya juga dengan kita pengawasan kita dari konsumen menanyakan izin edar, artinya juga dari penjual di media online itu juga
sesegera mungkin mengurus izin edar di Badan POM. Mungkin demikian. Tadi cek BPOM-nya tolong bisa digunakan ya, atau BPOM mobile-nya digunakan untuk mengecek produk-produk yang sudah ternotifikasi, produk kosmetika yang sudah ternotifikasi di Badan POM. Iya, berarti sekarang udah gampang ya Bu ya, udah ada aplikasinya, kita tinggal cek aja gitu ya Bu ya, tinggal masukin nomor edarnya benar atau tidak gitu ya Bu ya. Nah, jadi ya, jadi teman-teman peserta udah oke nih ya, berarti jadi kalau misalnya mau ngecek itu beneran udah boleh ada izin edarnya atau tidak, bisa nanti di-download mungkin ya Bu ya aplikasinya, tadi di Play Store gitu bisa dilihat, dimasukin kodenya, jadi kita bisa tahu tuh produk-produk itu boleh kita gunakan atau tidak. Karena sebenarnya sertifikat BPOM ini menjadi itu ya Bu ya, untuk para konsumen ya Bu ya, meyakinkan konsumen kalau itu aman untuk dikonsumsi gitu atau digunakan gitu ya Bu. Betul. Baik Bu, masih ada lagi Bu pertanyaannya dari Mbak Lia dari Padang. Pertanyaannya, jika kita menggunakan skincare, salah satu komposisinya ada fragrance atau parfum Bu, yang tidak dicantumkan asalnya dari mana, komposisinya apa. Nah itu kira-kira bagaimana ya Bu? Diperbolehkan digunakan atau enggak? Iya, jadi kan tadi industri kosmetika itu kan tadi ada persyaratan tadi di paparan bahwa harus ada daftar informasi produk ya. Jadi kalau di label itu yang dipersyaratkan adalah komposisi, bukan asal dari komposisi ya. Jadi misalnya di produk kosmetik ada nama produk, ada nama produsen, ada daftar komposisi, misalnya komposisinya apa dituliskan, dan itu persyaratan dalam label. Jadi bukan misalnya sebelum produk itu beredar, saat notifikasi di Badan POM itu dilihat semua asal bahan baku, asal komposisinya itu dari mana, ya itu di daftar informasi produk untuk industri. Jadi itu yang tidak artinya tidak mungkin kan juga label itu ditulis semua dalam satu produk ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan label yang harus dipenuhi oleh produsen. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Jadi ini membuka wawasan kita banget ya. Kenapa sebenarnya kita ada beberapa produk tuh nggak bisa izin BPOM-nya atau gimana? Itu mungkin ada beberapa regulasi yang harus kita lewati gitu ya Bu ya. Terutama untuk para konsumen. Nah sekarang sudah lebih dipermudah oleh BPOM. Kalau udah punya aplikasinya, jadi kita tinggal tadi cek klik ya Bu ya. Klik. Ya. Klik itu tadi kemasan label izin dan izin kadaluarsanya gitu ya Bu. Kadaluarsa. Ya. Jadi regulasi ini mungkin kami sampaikan ini tidak ribet ya, tapi memang ketat. Tujuannya apa? Untuk keamanan konsumen yang menggunakan ya. Jadi bukan ribet, tapi memang peraturan seperti itu, tapi memang ketat ya, seperti itu ya. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang telah kami undang pada hari ini, yaitu kepada Ibu Dr. Randa Susan dan juga kepada Ibu Ruri. Jadi saya akan menyimpulkan hasil webinar kita pada hari ini. Nah, dari Mbak Ruri sendiri tadi kita tahu bahwa untuk memulai usaha harus terus berusaha dan belajar, serta mencari partner yang benar-benar bisa. Lalu pada dasarnya, hampir semua produk hasil pertanian yang ada di Indonesia itu memiliki komposisi dan kandungan yang sangat cocok untuk diri kita. Akan tetapi kita harus sesuaikan juga dengan pH kulit kita seperti apa, sehingga tidak salah kaprah dalam pemakaiannya. Nah, dari Ibu Susan tadi, kosmetik yang aman adalah yang memiliki izin edar, terdaftar dan ternotifikasi. Artinya, BPOM menjamin bahwasanya semua produk yang terdaftar itu sangat amat baik digunakan oleh konsumen gitu, karena banyak sekali tahapan yang telah mereka lalui begitu ya teman-teman. Serta untuk sangat penting bagi konsumen tadi untuk dapat memeriksa tadi klik ya namanya,
kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa dari produk-produk tersebut. Gitu. Nah, saya dari moderator memohon maaf apabila dalam saya sebagai moderator mohon maaf dalam membuka dan menutup webinar ini ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka Nurazmi yang telah memandu acara inti, yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber kita. Sebelumnya, kami dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Kami juga meminta maaf apabila dalam pemanduan acara webinar terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk sekarang dan masa depan. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Mari kita tutup acara webinar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Baiklah, sebelum saya akhiri webinar pada hari ini, saya akan menyampaikan mengenai penanya terbaik pada webinar hari ini, yaitu ada Nuryati dari Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Okta Amelia, TIP Institut Teknologi Sumatera, Samsudin, Paperta ULM Universitas Lambung Manghurat, Yelmira Universitas Riau. Untuk pada penanya terbaik, bisa menghubungi kontak person yang ada di poster atau brosur untuk pembagian door prize. Baiklah, saya Fitri Hardianti Rukmana selaku MC memohon maaf apabila sebelum saya akhiri, di sini seluruh peserta webinar diharapkan untuk menyalakan video karena akan ada sesi foto atau pemotretan. Baik, terima kasih. Saya Fitri Hardianti Rukmana selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.